Dan saya pikir perintah ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan karena Dia tahu bahwa kita mampu untuk mengerjakannya. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17. Saya baca bagi kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, saudara-saudari, ini merupakan sebuah perintah bahwa kita harus menyangkal diri kita walaupun kita ingin melakukan hal yang duniawi, tetapi kita perlu menolak segala sesuatu itu karena ada satu perintah, janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Kita tidak boleh lagi menuruti hawa nafsu kita. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kata-katanya kita yang kudus ketika kita nyanyi, kudus, kudus. Bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi seluruh aspek kehidupan kita harus menjadi kudus. Itulah yang menjadi perintah daripada Tuhan Yesus, kuduslah kamu di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi kudus. Itulah panggilan bagi kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi kudus. Dahulu kita najis, dahulu kita cemar, tetapi begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, menjadi manusia yang dikuduskan, disucikan, dibenarkan, bukan karena kita benar, tetapi kita dibenarkan Bapak Ibu Saudara. Kita dikuduskan, kita disucikan, dan itulah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan manusia, terkhusus umatnya. Mengapa Allah menguduskan kita melalui Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib? Karena untuk ketemu Allah, untuk bisa berhadapan dengan Allah, supaya kita bisa tersambung dengan Allah, maka kita harus memiliki kehidupan yang kudus pula. Karena Allah itu adalah kudus, maka kalau kita mau ketemu dengan Allah, maka kita harus dikuduskan. Kita harus suci, kita harus dibenarkan, barulah kita bisa bertemu dengan Allah. Barulah kita bisa punya relasi dengan Tuhan. Baru kalau kita dikuduskan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Dia telah memanggil kita untuk menjadi kudus pula. Mengapa demikian? Supaya kita dapat merasakan kasih, anugerahnya, damai sejahteranya, bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa rasakan kalau kita dikuduskan. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara, apakah orang yang sudah dikuduskan, yaitu mereka yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupannya, secara otomatis memiliki perbuatan-perbuatan yang suci, perbuatan-perbuatan yang kudus? Tentu tidak. Perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan itu tidak secara otomatis, Bapak Ibu Saudara-saudari. Status kita memang dikuduskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, melalui darahnya yang tertumpah, tetapi kitalah yang mengerjakan sifat-sifat kekudusan itu, kita harus mewujud nyatakan di dalam tindakan-tindakan kita. Itu pekerjaan kita. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang perlu kita ketahui. Di ayatnya yang ke-16,
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu itu disebabkan oleh karena kekudusan Allah. Perhatikan ada kata sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa kudus kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, karena Dia kudus, dan yang kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita, menerangi kehidupan kita, menguduskan hidup kita, barulah kita menjadi kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku yang telah engkau terima itu kudus. Nah, karena itu kuduslah kamu adalah suatu tindakan atau suatu perintah bagi kita. Kalau sudah terima Allah yang kudus itu, maka sebuah tindakan, pikiran, perasaan, perkataan, seluruh kehidupan kita haruslah diwujud nyatakan, haruslah kekudusan itu dapat diwujud nyatakan. Kenapa demikian? Karena kita telah menerima yang kudus itu, Dia tinggal di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi seharusnya kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, sewaktu kita menumpang di dunia ini, kita nih takut harusnya, apakah saya ini kudus di hadapan Tuhan? Perbuatan saya ini sucikah? Perkataan saya ini sucikah? Kalau belum terwujud dalam tindakan dan perbuatan kita, jangan-jangan Allah yang kudus itu belum kita terima di dalam hidup kita. Karena orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, seharusnya kekudusan ini secara perlahan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bekerja di dalam kehidupannya. Tindakannya, perkataannya, perasaannya, seluruh kehidupannya, secara perlahan dia akan menjadi kudus, suci, dan tidak bercela. Secara perlahan berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi ada suatu perubahan bagi orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu hidup takut akan Tuhan. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak takut selama kita hidup di dunia ini, nanti ada masanya di mana perbuatan kita dihakimi. Ya, kalimat ini menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Selama kita hidup di dunia ini, seharusnya kita takut, kita gentar. Jangan sampai saya ini belum mewujudkan kekudusan Allah di dalam diri saya. Itu yang harusnya kita sadari, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus selama kita masih hidup. Selama masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan setelah kita mati. Ada orang berpikir mustahil atau tidak mungkin orang bisa mengalami kesempurnaan, kekudusan, kesucian hidup di dalam dunia ini. Kenapa? Karena di dunia ini ada roh jahat, ada iblis, ada setan, ada kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mempengaruhi pikiran manusia sehingga tidak memungkinkan kita untuk hidup dalam kekudusan. Sehingga mereka berpikir bahwa kalau kita sudah mati, baru setelah itu kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Saudara, perintah ini bukan perintah setelah kita mati, baru kita bisa hidup kudus. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari. Artinya kekudusan bukan hanya nanti ketika kita sudah masuk di dalam kerajaan Allah, tetapi juga kekudusan itu harus kita kerjakan mulai dari saat ini. Setelah kita diberi kekudusan oleh Tuhan, sekarang kita wujud nyatakan kekudusan itu di dalam seluruh tindakan-tindakan dalam kehidupan ini. Jadi bukan nanti, saudara-saudari, sewaktu kita masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau Tuhan perintahkan kita, kuduslah kamu sebab aku kudus, berarti Dia tahu bahwa kita mampu untuk hidup kudus. Dia tahu bahwa kita bisa untuk hidup kudus.
Tuhan tidak akan pernah memberikan suatu perintah yang tidak mungkin kita tidak bisa lakukan. Tuhan pasti hanya memberikan perintah yang pasti juga kita bisa lakukan perintah tersebut. Dia tahu kemampuan kita bahwa kita bisa hidup kudus. Tetapi persoalannya, berapa banyak orang yang hidup dalam kekudusan, berapa banyak orang yang hidup dalam kesucian, berapa banyak orang yang tidak bercela perilakunya, perkataannya, dan lain sebagainya. Atau kita tidak usah ngomongin orang lain, kita ngomongin diri kita saja. Apakah kita sudah hidup dalam kekudusan, sudah hidup dalam kesucian, sudahkah perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah? Mengapa kita sulit untuk melakukan perintah ini, kuduslah kamu sebab aku kudus? Apa penyebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari? Mengapa demikian? Nah, nanti saudara-saudari saya akan jawab ini di bagian terakhir, mengapa kita sulit untuk hidup kudus dan bagaimana kita supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Sebelum kita masuk di situ, tahukah saudara bahwa untuk ketemu dengan setan itu lebih gampang, saudara? Ya, gampang. Ketemu dengan setan, ketemu dengan roh jahat itu gampang. Kalau saudara tiap malam pergi ke kuburan, tidur di situ saudara, ya pergi ke tempat-tempat yang sakral, saudara pergi ke situ, maka saudara secepat mungkin saudara bisa merasakan kehadiran roh jahat itu atau roh halus itu. Saudara akan merinding-merinding, saudara akan mulai ketakutan dan saudara merasakan kehadirannya. Ketemu setan itu gampang. Atau mungkin tidak bisa, atau mungkin tidak usah kita merasakan ada merinding-merindingnya. Ketemu setan itu gampang, saudara. Ada orang di luar sana yang ngomongnya kotor, ngomongnya kasar, ngomongnya nggak karu-karuan. Nah, itu juga adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh pikirannya telah dipengaruhi oleh setan atau roh jahat. Tetapi kenapa mengalami kehadiran Tuhan itu sangat sulit? Kalau untuk ketemu dengan setan, roh jahat itu gampang, saudara. Tetapi kenapa untuk mengalami kehadiran Tuhan itu sangat sulit? Mengapa demikian? Nah, karena kekudusannya itu begitu dahsyat. Kekudusan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga kalau kita dalam keadaan tercemar, kalau kita dalam keadaan najis, tidak mungkin kita bisa merasakan kekudusan Tuhan, tidak mungkin kita bisa merasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Sangat tidak mungkin. Kalau pikiran kita tidak suci, tidak kudus, maka mustahil bagi kita, saudara, untuk mengalami kekudusan Tuhan atas hidup ini. Allah itu mempunyai pribadi, dan seharusnya karena dia adalah Allah yang mempunyai pribadi, maka kita juga harusnya dapat merasakan kehadirannya. Kalau ada pribadi berarti bisa dirasakan kehadirannya, saudara-saudari. Tetapi persoalannya mengapa kita sulit untuk merasakannya? Mengapa demikian? Nah, saudara-saudari, sebelum saya menguraikan beberapa hal mengenai kekudusan, dan juga kita mulai dari mana untuk mengerjakan sebuah kekudusan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan putarkan video bagi kita untuk menjelaskan arti daripada kekudusan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan karenanya, apa yang akan saya jelaskan melalui video ini dapat membuat kita semakin mengerti apa maksud daripada kekudusan daripada Tuhan. Ini konsepnya Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda pernah mendengar kata kudus sebelumnya, atau setidaknya pernah menyanyikannya 1 atau 2 kali di gereja. Nah, bagi kebanyakan orang, konsep kekudusan ini hanyalah tentang bagaimana menjadi orang yang baik secara moral. Jadi, Tuhan itu kudus karena dia sempurna secara moral. Ya, itu hanya sebagian saja. Tapi dalam Alkitab, konsep kekudusan itu lebih besar dan lebih kaya maknanya. Apa yang sesungguhnya digambarkan adalah bagaimana Allah merupakan kekuatan kreatif di balik seluruh alam semesta. Dia adalah satu-satunya kekuatan
yang mampu menciptakan dunia ini penuh dengan keindahan dan kehidupan. Jadi semua kemampuan inilah yang menjadikan Allah itu benar-benar unik, dan itulah arti kata kudus. Nah, ada sebuah cara sederhana yang dapat membantu kita memahami kekudusan Allah dengan menggunakan matahari sebagai kiasan. Matahari itu unik. Setidaknya dalam sistem tata surya, ia memiliki kekuatan yang dahsyat. Ia adalah sumber dari segala keindahan kehidupan di planet ini. Dan bisa dikatakan bahwa matahari itu kudus. Dan sebenarnya kita juga dapat menggunakan kiasan ini lebih jauh lagi, bahwa seluruh wilayah di sekitar matahari itu pun kudus. Ya, karena semakin kita mendekat ke arah matahari itu, maka memang semakin terasa kekuatannya. Ya, tepat sekali. Justru kekuatan dan kebaikan itu sendiri yang menghasilkan seluruh kehidupan ini bisa menjadi berbahaya. Maksud saya, matahari itu, jika Anda terlalu dekat dengannya, ia rasakan Anda. Dan dengan cara yang sama, ada sebuah paradoks di pusat kekudusan Allah sendiri. Karena jika Anda cemar, hadiratnya berbahaya untuk Anda. Itu bukan karena hadiratnya yang jahat atau kejam, tapi karena hadiratnya itu terlalu baik untuk kita. Dan kejadian pertama yang menggambarkan hal ini terjadi dalam kisah Musa dan semak duri yang menyala. Saat itu, Allah berkata kepada Musa untuk melepaskan kasutnya, karena ia berdiri di atas tanah yang kudus. Musa menutupi wajahnya dalam ketakutan, dan Allah berkata, "Jangan mendekat, ini benar-benar sungguh dahsyat." Sesungguhnya kekudusan Allah yang dahsyat itulah yang digali lebih dalam lagi. Seperti dalam kisah bait suci umat Israel, yaitu tempat utama di mana hadirat Allah yang kudus itu berada. Dan di tengah bait suci itu terdapat ruangan yang disebut ruang Maha Kudus. Disinilah pusat hadirat Allah. Dan apakah seseorang itu adalah orang Israel yang tinggal di sekeliling bait suci, ataupun seorang imam yang bekerja di bait suci, dia berada di wilayah hadirat Allah yang kudus, yang juga berbahaya. Ya, dan inilah masalahnya. Jadi, bagaimana seharusnya hal itu bekerja? Dalam Alkitab, solusinya adalah Anda perlu menjadi suci. Jadi maksudnya menjadi suci secara moral. Ya, dan itu cukup mudah untuk dipahami. Tapi Alkitab berbicara banyak tentang bentuk lain dari kesucian, yaitu suci secara ritual dengan memisahkan diri dari apapun yang berkaitan dengan kematian, seperti menyentuh penyakit kulit, atau bangkai, atau bahkan cairan-cairan yang keluar dari tubuh. Semua ini membuat Anda cemar. Dan menjadi cemar secara ritual bukan berarti seseorang itu berdosa. Yang salah adalah ketika Anda melenggang ke dalam hadirat Allah ketika Anda dalam keadaan cemar. Itulah mengapa Allah memberikan perintah yang sangat jelas untuk mengetahui kapan mereka berada dalam keadaan cemar. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menjadi suci kembali sehingga mereka dapat memasuki bait suci lagi. Oh, jadi kitab imamat isinya tentang semua itu ya? Benar, tapi tidak berhenti di situ saja. Konsep ini terus berkembang. Jadi selanjutnya dalam Alkitab, kita akan menemukan kisah tentang seorang nabi bernama Yesaya. Ia mendapat penglihatan yang aneh ketika ia berada dalam bait suci, tepat berada dalam hadirat Allah. Dia benar-benar ketakutan. Ya, dia paham aturannya. Dia bahkan tidak seharusnya ada di sana. Dan dia khawatir bahwa dia akan dibinasakan. Dan kemudian muncullah makhluk aneh yang bernama serafim. Iya, itu adalah makhluk yang sangat aneh. Benar sekali. Jadi serafim itu terbang dengan sebuah bara panas, kemudian menyentuhkannya pada bibir Yesaya dan mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dan entah bagaimana, bara yang terbakar itu membuat Yesaya menjadi suci. Ya, itu sungguh menakjubkan. Karena biasanya jika Anda menyentuh sesuatu yang cemar, kecemarannya akan berpindah kepada Anda. Tapi sekarang, di sini ada sebuah konsep baru tentang bara. Sebuah benda yang sangat kudus dan murni dan menyentuh Yesaya. Lalu memindahkan kemurnian itu kepadanya. Yesaya tidak dibinasakan oleh kekudusan Allah. Justru dia diubahkan oleh bara itu. Maksud saya, makna yang ditimbulkannya ini sangat besar. Lalu berkembang lagi. Kali ini dari nabi yang lain, Yehezkiel. Dia mendapat penglihatan ketika dia berdiri di bait suci. Dan dia melihat air menetes keluar dari sana
lalu berubah menjadi aliran sungai, kemudian menjadi sebuah sungai yang dalam yang mengalir melintasi padang gurun dan meninggalkan jejak-jejak berupa pepohonan hijau di belakangnya menuju laut mati dan membuat semuanya segar dan hidup. Jadi, bukannya menjadi murni terlebih dahulu lalu masuk ke bait suci, kekudusan Allah di sini justru keluar dari bait suci dan membuat segalanya murni, serta menghidupkan mereka semua. Lalu, apa arti semuanya ini? Kita tidak tahu sampai kita bertemu orang yang bernama Yesus. Dan dia mengaku bahwa dia sedang memenuhi semua penglihatan di masa lalu itu, tetapi dalam cara-cara yang mengejutkan. Sehingga Yesus berkeliling menyentuh orang-orang yang cemar, yaitu orang yang berpenyakit kulit, wanita yang sakit pendarahan hebat, atau orang mati. Dan ketika dia menyentuh mereka, kecemaran mereka bukannya berpindah kepada Yesus, tapi malah sebaliknya. Kesucian Yesus berpindah kepada mereka dan menyembuhkan tubuh mereka. Jadi, Yesus seperti bara yang kudus dalam penglihatan Yesaya. Benar. Dan Yesus menyatakan bahwa dia adalah wujud manusia dari kekudusan Allah itu sendiri. Dan bahwa dia dan para pengikutnya sekarang adalah bait Allah. Sehingga melalui mereka, kekudusan hadirat Allah akan menjangkau seluruh dunia dan membawa kehidupan, kesembuhan, dan harapan. Itulah mengapa Yesus menggambarkan para pengikutnya sebagai pribadi yang memiliki aliran air hidup yang mengalir keluar dari hidup mereka. Jadi, ini adalah bagian cerita kita di mana kita berada sekarang. Tapi, semua ini menuju kemana? Nah, bagian akhir dari Alkitab ditutup dengan sebuah penglihatan akhir tentang kekudusan Allah. Kali ini melalui seorang pria bernama Yohanes. Dalam penglihatannya, kita melihat dunia ini dijadikan baru seutuhnya. Seluruh bumi menjadi bait sucinya Allah. Dan sungai Yeskiel ada di sana, mengalir keluar dari hadirat Allah, membenamkan semua ciptaannya, menghapus semua kecemaran, dan menghidupkan semuanya kembali. Ya, jadi saudara-saudari, arti kesucian atau kekudusan itu adalah sesuatu hal yang berasal daripada Tuhan yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, kekudusan harus dimulai dari mana kalau demikian? Saya memberikan sebuah gambaran umum, kita mulai dari mana kekudusan kita. Karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka seharusnya seluruh kehidupan kita tanpa setitik wilayah manapun dalam diri kita itu harus dikuduskan oleh karena kekudusan Tuhan yang telah kita terima melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Begitu seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kekudusan Tuhan Yesus itu tinggal di dalam hidupnya, dia menjadi ciptaan yang baru dan seharusnya segala seluruh aspek kehidupannya itu menjadi kudus atau suci secara perlahan. Memang tidak secara otomatis langsung perbuatan kita dan seluruh hidup kita menjadi kudus. Ya, status kita sudah menjadi orang kudus sehingga kita bisa punya relasi, punya hubungan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, tetapi dalam tindakan-tindakan nyata, dalam keseharian kita masih ada tindakan-tindakan yang belum menjadi kudus, belum menjadi suci, tetapi kita harus secara perlahan-lahan untuk mengerjakan itu. Kekudusan harus diwujud nyatakan. Nah, kekudusan harus dimulai dari hal-hal ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yaitu kesucian dalam pikiran. Mengapa kesucian dalam pikiran? Karena pikiran kita inilah yang membuat kita menjadi bergerak. Ya, pikiran, apa yang kita pikirkan itu, saudara-saudari, itu akan terwujud di dalam tindakan-tindakan kita. Akan dibuahi oleh tindakan-tindakan kita. Nah, karenanya pikiran-pikiran kita harus menjadi pikiran yang sama seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus apa? Itu yang perlu kita kenakan di dalam diri kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saat seseorang misalnya dalam hal-hal yang praktis kita bisa aplikasikan ini di dalam kehidupan sehari-hari, saat seorang pria memandang seorang perempuan, bagaimana pikirannya? Bagaimana kalau ada seorang wanita yang sedang lewat di depan dan dalam keadaan wanita itu
berbaju kurang, ya, atau berbaju miskin, maksud saya kurang-kurang bahannya, saudara-saudari, bagaimana seseorang atau seorang pria memandang perempuan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan kecemaran di dalam pikiran kita. Meskipun dalam perbuatan belum dibuai, tetapi pikiran kita terlebih dahulu telah memikirkan hal-hal yang najis, memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus memiliki pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Bagaimana saat seorang istri melihat suami orang lain lebih berhasil, lebih sukses dibandingkan dengan suaminya, apakah dia membanding-bandingkan suaminya atau dia menjadi iri hati dan lain sebagainya. Kesucian dalam pikiran ini kita harus kerjakan, dan sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa ini kerjaan kita, inilah yang harus kita putuskan, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan tidak bisa intervensi terhadap pikiran seseorang, terhadap apa yang dipikirkan oleh orang tersebut. Ini adalah wilayah kita, kitalah yang memutuskan apakah kita memandang seorang perempuan itu lalu kita buai dalam pikiran-pikiran negatif kita, bagaimana seorang istri melihat suami orang lain yang lebih berhasil, dan bagaimana pikiran-pikiran kotor yang lain, pikiran-pikiran yang najis yang lain, yang memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, memikirkan kejatuhan orang lain, memikirkan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Nah, itu adalah keputusan kita untuk meninggalkannya, dan Tuhan tidak intervensi terhadap hal ini. Nah, karena itu saudara-saudari, kita perlu mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif, terlebih mengisinya dengan pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus. Dari mana kita dapat itu? Yaitu melalui perenungan, pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Apa yang kita isi, itu yang akan keluar. Tidak mungkin apa yang keluar sesuatu yang belum pernah kita isi. Jadi apa yang kita isi di dalam pikiran kita, itu juga yang akan keluar dari tindakan-tindakan kita. Kalau yang kita lihat adalah sesuatu hal yang najis, sesuatu hal, atau dengan sengaja kita pergi ke sana, dengan sengaja kita cari-cari tahu, dengan sengaja kita, atau mungkin iseng-iseng begitu. Anak-anak muda, anak-anak remaja, kalau seorang laki-laki biasanya iseng-iseng lihat gambar yang seksi, nah nanti lama-lama terjerumus, masuk lagi cari, berburu link jadinya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, ini saudara dimulai dari iseng-iseng, ya. Jadi kita perlu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Kita perlu membaca, merenungkan firman Tuhan, membaca buku sebanyak-banyak mungkin, buku-buku yang memotivasi kita, membuat hidup kita semakin memiliki kualitas, dan kita bisa merubah pikiran kita dengan apa yang kita sudah pelajari tersebut. Nah, disinilah nanti kalau seseorang sudah berubah pikirannya, maka tindakannya juga pasti akan berubah. Jadi dimulai dari pikiran terlebih dahulu. Kalau cara pandang seseorang sudah berubah, maka tindakannya juga pasti akan berubah. Mulai dari pikiran. Tapi dari mana kita mendapatkan pikiran yang positif, pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan? Nah, bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitab, renungkan itu saudara-saudari, bukan hanya baca WhatsApp terus, bukan hanya baca status orang terus. Kebanyakan di antara kita lebih banyak baca status Facebook, status WA, ya Twitter, atau apalagi WhatsApp, bukan WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Itu yang tiap hari lebih kita utamakan, dan itu masuk di dalam pikiran kita, saudara-saudari. Apa yang saudara lihat, itu akan masuk, ya, akan masuk di dalam pikiran kita. Dan apa yang masuk di dalam pikiran kita akan keluar dalam perbuatan-perbuatan kita. Sekarang apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita? Melalui apa? Dia bisa masuk melalui mata, melalui pendengaran, Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan itu akan masuk di dalam pikiran kita. Kalau dia sudah masuk dalam pikiran kita, maka terbuailah sebuah tindakan-tindakan kita.
Jadi hati-hati dengan apa yang saudara lihat terus, apa yang saudara baca terus, apa yang saudara dengar terus. Kalau saudara sering dengar gosip, maka saudara akan terbentuk sebuah pikiran-pikiran, saudara akan menjadi orang yang suka ngegosip. Kalau saudara yang saudara dengar terus adalah hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang mencemaskan, berita-berita corona, ya, apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu gosip, maka saudara itu akan masuk dalam pikiran saudara dan saudara akan menjadi lemah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah isi pikiran saudara dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus apa itu? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak memandang seorang perempuan walaupun dia lewat dengan keadaan seksi, walaupun juga seorang suami orang lain lebih berhasil daripada kita, kalau kita punya pikiran Kristus, maka kita menanggapinya secara positif. Jadi itu yang perlu kita kerjakan. Dimulai dari mana kekudusan itu? Dimulai dari pikiran kita terlebih dahulu. Pikiran kita lah yang menggerakkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat keputusan-keputusan. Dan setelah itu, dia akan masuk di dalam perasaan kita. Jadi setelah pikiran, kita harus juga membuat perasaan kita menjadi perasaan sama seperti perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pengertian perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Jadi perasaan seseorang itu jenis-jenisnya itu bisa senang melihat orang susah, nah itu perasaan saudara. Senang lihat orang sedih, nah ada juga orang yang sedih lihat orang senang begitu. Jadi jenis-jenis perasaan itu senang, sedih, suka, takut, malu, benci, cemburu, iri hati, dan wilayah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus menyucikan dia, tentu secara perlahan. Bagaimana kita bisa membuat ini bisa berubah menjadi hal-hal yang positif? Nah, kita perlu kembali lagi. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi kembali lagi faktor yang bisa membuat kita bisa keluar daripada perasaan-perasaan yang tidak benar, yang membuat kita menjadi najis atau cemar, Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu kita perlu mempunyai perasaan seperti perasaan Kristus. Bagaimana perasaan Kristus ketika orang lain dia lihat sedih? Bagaimana perasaan Kristus ketika dia melihat orang lain senang? Apakah dia juga ikut senang? Kita saudara-saudari lihat teman kita lebih berhasil daripada kita, bukannya kita senang, tapi kita iri. Nah, ini perasaan yang belum suci, ini perasaan yang tercemar Bapak Ibu Saudara-saudari. Lihat orang itu senang, kita menjadi sedih, kita menjadi iri. Kok dia yang senang ya? Kok bukan aku yang senang itu ya? Jadi kita iri sama dia, Bapak Ibu Saudara. Nah ini kalau saudara masih ada di wilayah sana, bertobatlah Bapak Ibu Saudara ya. Ya, karena kita perlu suci di wilayah ini. Seluruh aspek kehidupan kita harus suci, kudus di hadapan Tuhan. Ada orang yang sedih lihat orang senang begitu. Ini yang menjadi jenis-jenis perasaan kita. Suka orang lihat susah, ya. Ada memang pribadi-pribadi seperti itu. Kalau lihat orang susah hidupnya, nah dia suka Bapak Ibu Saudara, dia senang. Nah ini ada bahaya nih, ada yang sakit ya, ada yang keliru dalam pikiran orang ini, dalam perasaan orang ini ada yang keliru Bapak Ibu Saudara. Kok suka lihat orang susah? Kalau saudara seperti itu, saudara bertobat, ya. Saudara belum mencapai kesucian dalam perasaan saudara. Takut, khawatir. Nah ini juga yang menjadi wilayah di mana kita harus suci dalam bagian ini. Ada orang yang berlebihan takutnya, khawatirnya. Ada juga orang yang sangat malu, tidak percaya diri. Suci dalam wilayah-wilayah ini. Menyimpan kebencian, cemburu, iri hati, dan lain sebagainya. Kalau kita bahas mengenai jenis-jenis perasaan ini, tentu ada banyak hal yang kita bisa ungkapkan dalam hal ini. Tetapi yang paling penting di sini adalah semua wilayah jenis-jenis perasaan ini, senang, sedih, suka, takut, malu, benci, cemburu, iri hati, harus disucikan, harus sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Ya, apa perasaan Kristus ketika lihat orang senang?
Apa perasaan Kristus ketika lihat orang sedih? Apa perasaannya ketika lihat orang lain lebih berhasil? Ya, jadi saudara, ini yang perlu kita kerjakan setiap hari. Saya tahu memang ini susah, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang yang mau. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, kekudusan harus dimulai dari mana? Yaitu kesucian dalam perkataan. Alkitab banyak bicara mengenai hal ini. Orang ngomongin orang karena tidak suka dengan orang tersebut. Ya, ngomongin orang karena tidak suka dengan orang tersebut. Apa nggak boleh? Kan boleh ngomongin orang. Ya, boleh-boleh aja saudara. Tapi ukurannya, saya mau kasih ukuran bagi kita supaya kita tahu batasnya apa boleh dan apa tidak bolehnya, di mana bolehnya dan di mana tidak bolehnya ngomongin orang. Nah, ukurannya begini saudara. Ukuran salahnya ialah apakah omongan tersebut berani kita sampaikan di saat yang bersangkutan bertatap muka dengan kita. Kalau kita ngomongin dia dan dia ada di situ, kita berani menyampaikan perkataan itu bertatap muka dengan dia. Berarti kata-kata tersebut boleh kita sampaikan kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak berani, kita takut, lalu kita ngomongin tentang dia dan dia tidak ada di situ. Sementara kalau dia ada, kita takut ngomongin tentang hal itu namanya gosip. Jadi terukur ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Gosip itu terukur. Ukurannya apa? Apakah omongan tersebut berani kita sampaikan di saat yang bersangkutan bertatap muka dengan kita? Atau kita tidak berani? Kalau tidak berani menyampaikan omongan tersebut di saat dia ada di situ, itulah yang disebut dengan gosip. Dan gosip itu makin digosok, makin sip, saudara-saudari, dan makin banyak dosanya, saudara. Jadi hati-hati, kita perlu suci dalam perkataan. Mengapa demikian? Alkitab mengatakan lidah yang walaupun dia kecil, tetapi bisa membawa malapetaka di dalam kehidupan seseorang. Bisa menghancurkan seseorang. Sampai ada kalimat-kalimat seperti ini, saudara, mulutmu harimaumu. Ya. Jadi kesucian dalam perkataan ini yang perlu kita gumuli. Ngomongin perasaan orang lain, ya, ngomong tidak peduli tentang orang lain, ngomong dengan kata-kata yang tidak membangun, tidak memotivasi orang lain. Kita perlu bertobat dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, kesucian dalam pikiran, kesucian dalam perasaan, kesucian dalam perkataan. Kata-kata kita itu, saudara, bisa menusuk sampai ke kedalaman hati seseorang, dan kalau dia sudah terluka, kita tidak bisa menyembuhkannya lagi, saudara. Tahukah saudara bahwa kata-kata tidak bisa dicabut? Dia akan terngiang-ngiang di dalam diri seseorang itu. Kalau seseorang luka bisa sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Kata-kata yang melukai perasaan seseorang, kata-kata yang bisa membuat mentalnya menjadi membuat mentalnya mati, Bapak Ibu Saudara, bisa sembuh, tetapi bekas lukanya itu masih ada, dan itu akan dia bawa seumur hidupnya. Jadi hati-hati dengan perkataan, jangan sembarangan ngomongin orang, saudara-saudari. Ukurannya apakah saudara berani ngomong tentang hal itu kalau dia ada di depan saudara. Nah, kalau saudara tidak berani ngomongin tentang hal tersebut, kalau dia ada di depan saudara, berarti itulah gosip. Keempat, saudara-saudari, kekudusan harus dimulai dari hal apa? Yaitu kesucian dalam tindakan. Ya, dari pikiran, perasaan, perkataan, sekarang tindakan. Tindakan itu banyak, saudara. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tindakan artinya suatu perbuatan atau perilaku atau aksi yang dilakukan oleh kita sepanjang hidup kita guna mencapai tujuan tertentu. Apakah tujuan itu adalah positif atau negatif? Artinya seluruh tindakan kita, seluruh perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan, apakah itu menunjukkan kesucian seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus? Jadi kita perlu mengerjakan ini. Apakah suci perbuatan kita? Apakah suci perkataan kita? Apakah suci apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini? Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, terakhir untuk mengakhiri kita pada siang hari ini,
Bagaimana caranya supaya kita dapat memperoleh kesucian atau kekudusan dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan. Jadi ada 4 bagian ya, saudara. Nanti kita akan bahas ini dalam diskusi pada hari Rabu. Ada 4 bagian yang perlu saudara ingat-ingat. Kita mulai dari mana? Dari pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan kita. Kita mulai kesucian dari hal-hal ini. Nah, bagaimana caranya? Ini caranya, saudara. Yang pertama tuh kita harus mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan. Kenapa harus mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan? Dan mengapa kalau kita mempunyai relasi dengan Tuhan, kita bisa memiliki pikiran yang suci, perasaan yang suci, perkataan yang suci, dan tindakan yang suci? Mengapa bisa kalau kita mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan? Ingat kalimat yang tadi, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi yang menyebabkan kita kudus yaitu kekudusan Allah. Ya. Kuduslah kamu sebab, ada kata sebab di situ. Sebab aku kudus. Jadi kita bisa kudus karena yang menyebabkannya adalah Allah yang kudus. Jadi konsep seperti yang juga kita lihat dalam video tadi, saudara-saudari, orang itu bisa kudus hidupnya, bisa suci hidupnya, kalau yang kudus itu tinggal di dalam dirinya. Artinya ada sebuah relasi yang akrab dengan Tuhan, yang bisa membuat pikiran kita menjadi suci, yang bisa membuat pikiran kita, perasaan kita menjadi suci, perkataan kita menjadi suci, dan tindakan-tindakan kita menjadi suci. Kalau yang kudus itu tinggal di dalam diri kita, artinya kita mempunyai relasi yang akrab dengan Dia. Itulah yang membuat kita mampu mempunyai hidup yang kudus, kesucian di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana caranya supaya kita dapat memperoleh kesucian, kekudusan dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan-tindakan kita, yaitu perubahan paradigma melalui perenungan firman Tuhan setiap hari. Kalau paradigma kita, kalau pikiran kita, mindset kita berubah, maka saudara-saudari, tindakan-tindakan kita itu akan berubah juga. Makanya dimulai dari pikiran. Perubahan paradigma dulu, mindset kita ubah. Tapi dari mana kita bisa mengubah paradigma kita? Yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Firman Tuhan itulah yang bisa mengubah pikirannya. Kalau pikirannya sudah berubah, Bapak Ibu Saudara-saudari, perasaannya berubah. Perkataannya berubah. Tindakannya juga pasti berubah. Jadi mulai dari pikiran. Kalau pikiran berubah, perasaan berubah. Ya, kalau perasaannya sudah berubah, tindakannya, perkataannya berubah, dan tindakannya berubah. Jadi saudara-saudari, kita mulai dari paradigma dulu. Kita ubah paradigma kita. Bagaimana cara merubahnya? Renungkan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, isi pikiran saudara, renungan-renungan firman Tuhan, pemahaman-pemahaman Alkitab secara utuh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita cari tahu kebenaran, kita gali kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang mengubah pikiran kita. Dan kalau pikiran sudah diubah, tindakan kita berubah. Dan disitulah hidup kita menjadi berdampak bagi banyak orang. Amin ya. Kalau tidak, saudara-saudari, sampai kapanpun saudara kalau tidak mau baca Alkitab, mustahil saudara bisa berubah hidupnya. Dan orang yang mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan pasti baca Alkitab. Pasti renungkan firman Tuhan. Pasti melalui perenungan firman Tuhan itu paradigmanya berubah. Mindsetnya diubah. Dan dengan demikian tindakan-tindakannya mulai secara perlahan berubah ke arah yang benar. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan menjauhkan diri dari anggota tubuh Kristus. Jangan menjauhkan diri dari satu komunitas anggota tubuh Kristus di mana kita berada, di gereja di mana kita berada, saudara harus tetap ada di situ. Mengapa demikian? Karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Apa hubungannya ya? Kita bisa mencapai kesucian dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan kalau kita tetap ada dalam satu anggota tubuh Kristus. Hubungannya saudara, kita ini kan anggota. Kristus itu adalah kepalanya. Kristus itulah otaknya Bapak Ibu Saudara-saudari.
Jadi kalau saudara tidak dalam satu anggota tubuh Kristus, saudara menjauhkan diri dari persekutuan, saudara menjauhkan diri dari komunitas anggota tubuh Kristus, saudara secara perlahan akan hilang dari peradaban. Nah, karena itu saudara, jangan menjauhkan diri dari anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus itulah yang akan menolong kita, memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi untuk semakin maju di dalam memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana kerohanian kita jadikan itu sebagai suatu prioritas, itu juga sangat dipengaruhi oleh komunitas di mana kita berada. Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, itu juga dipengaruhi oleh komunitas di mana kita berada. Karena itu, 3 bagian ini saudara-saudari, kalau kita mau supaya kita memperoleh kesucian, kekudusan dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan, punyailah relasi yang akrab dengan Tuhan. Ya, milikilah paradigma yang berubah melalui perenungan firman Tuhan setiap hari. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan atau dari anggota tubuh Kristus. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari.